Baik, kami sudah tersambung dengan Kepala BNPB Bapak Suharyanto. Selamat malam Pak Suharyanto. Selamat malam Mbak, silakan Baik. Mbak. Baik, Pak Suharyanto, data apa yang bisa Anda sampaikan ke pemirsa kami mengenai dampak dari gempa yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pak? Untuk masalah karakteristik gempa, saya rasa tadi sudah disampaikan oleh BMKG ya. Kemudian kami sudah mengumpulkan keterangan bekerja sama dengan BPBD di wilayah. Khususnya yang Kabupaten Garut, ini kami data sementara ada 3 kecamatan yang terdampak. Yang pertama Kecamatan Pakenjeng, itu ada 2 desa yaitu Desa Tanjungja dan Desa Jatiwangi. Yang kedua adalah Kecamatan Cikelet, itu ada 1 desa, Desa Cigadok, dan yang ketiga Kecamatan Selawi, yaitu Desa Putra Jawa. Sementara untuk korban, yang sementara terdata 1 korban jiwa luka di Desa Putra Jawan, Salawi, dan sudah dibawa ke puskesmas terdekat. Kemudian untuk korban material, sementara yang terdata ada 4 unit rumah rusak, ya. Kemudian 1 unit sekolah juga rusak. Ini semuanya di Kabupaten Garut. Sementara untuk Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, dan tempat-tempat lainnya, ini kami masih melaksanakan pendataan terus. Tentu saja ini data ini akan berkembang terus, tiap menit, tiap jam begitu Mbak, sampai nanti kita dapat informasi yang pasti. Langkah BNPB dalam waktu dekat, besok juga kita akan kirimkan tim untuk ke lokasi, khususnya ke Kabupaten Garut, untuk bisa melihat kerusakan secara langsung. Mudah-mudahan dampaknya tidak sebesar seperti gempa Cianjur yang lalu, karena kan ini gempanya cukup dalam ini, mudah-mudahan tidak sebesar yang terjadi di Cianjur ini. Demikian Mbak. Baik Pak Suharyanto, mengenai korban luka, saya konfirmasi ada 1 korban luka yang sudah dibawa ke puskesmas. Bagaimana dengan warga yang lainnya yang saat ini masih memilih untuk bertahan di luar rumah atau bahkan di alun-alun? Apa ada informasi yang bisa Anda sampaikan? Sementara kita masih koordinasi terus dengan para BPBD di daerah, unsur TNI Polri juga bergerak terus. Tetapi mengingat ini sudah beberapa puluh menit yang lalu, kemudian dari BMKG juga tidak menginformasikan ada gempa susulan, ya tetap kami himbau kepada masyarakat tetap waspada, hati-hati tapi tidak perlu panik begitu. Ya. Dan secara berangsur-angsur sudah bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Karena belajar pengalaman gempa-gempa sebelumnya, kalau kedalamannya di atas 60 km begitu, apalagi ini 118 km, mudah-mudahan dampaknya tidak terlalu merusak. Demikian Mbak. Ya. Pak Suharyanto, informasi mengenai dampak termasuk juga situasi minimal secara umum di Garut sendiri, seperti apa gambaran yang Anda dapatkan dari informasi yang masuk dari berbagai sumber? Dari BPBD yang keliling terus, ini pendataan sementara dilaksanakan terus. Memang masyarakat juga sempat panik begitu karena 45 detik terasa. Tapi ini dihimbau terus oleh BPBD, itu tadi himbauannya tetap waspada, hati-hati, tetapi tidak perlu menghentikan aktivitas sehari-hari. Yakinlah kalau nanti ada informasi adanya gempa susulan, pemerintah dalam hal ini BMKG akan menginformasikan pada kesempatan pertama. Demikian Mbak. Pak Suharyanto, tadi ada informasi yang disampaikan dari BPBD Garut bahwa sudah memperbolehkan masyarakat untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Berarti informasi itu akurat? Iya Mbak, memang kita juga berikan penekanan karena kan kadang-kadang pada saat kejadian gempa begini ada juga informasi-informasi yang nggak benar. Tadi awal-awal kan juga sempat di-share kejadian kerusakan rumah yang sebetulnya itu terjadi di Cianjur.
pada saat gempa yang awal dulu itu di-share seolah-olah kejadian di Garut. Jadi ini pun kita berikan penjelasan betul kepada masyarakat, ya yang dipegang adalah informasi dari pemerintah terkait gempa adalah BMKG, nah untuk di daerah tentu saja BNPB dan BPBD. Demikian, Baik. Mbak. Baik, Pak Suharyanto, terakhir apa yang mau Anda sampaikan kepada pemirsa kami terkait gempa yang terjadi di Kabupaten Garut, meskipun kita tahu bahwa tidak berpotensi adanya gempa susulan. BMKG juga menyatakan sejauh ini data tidak menunjukkan adanya gempa susulan, namun masyarakat masih trauma atau masih khawatir. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat luas, terutama yang ada di Garut? Baik, tolong Mbak dari media khususnya Metro TV sampaikan ke masyarakat bahwa apalagi ini kejadiannya kan dekat gitu ya. Gempa Cianjur belum tuntas, tiba-tiba lagi ada gempa Garut. Pasti masyarakat kalau takut, mungkin khawatir, trauma seperti itu pasti ada lah. Tapi informasi yang diberikan dari ahlinya BMKG, kalau kita lihat gempa Cianjur itu sampai sekarang 379 kali dalam waktu hampir 2 minggu. Artinya kalau ada gempa susulan itu pasti terjadi terus gitu. Sementara yang gempa di Garut ini 6,4, kemudian dikoreksi 6,1. Setelah puluhan menit yang lalu ini sampai sekarang nggak ada gempa susulan. Artinya mudah-mudahan memang tidak ada apa yang pasti bahwa itu tidak ada gempa jaminan susulan. 100% gitu ya, Pak? Jaminan 100% tidak ada. Tapi belajar pengalaman gempa-gempa sebelumnya, ini tidak akan ada gempa susulan, dan kalau dalam gitu ya sampai 118 km itu dampaknya tidak terlalu besar, sehingga masyarakat sekali lagi tidak perlu takut yang berlebihan. Waspada boleh, hati-hati harus, tetapi juga tidak perlu menghentikan aktivitas atau kegiatan yang rutin dilakukan. Baik, maaf Pak Suharyanto, ini ada informasi yang baru masuk ke meja redaksi kami terinformasikan bahwa terjadi gempa dengan magnitudo 3,1. Lokasinya ada di Cianjur, Jawa Barat. Terjadi pada pukul 18:26. Apakah Anda memiliki informasi mengenai gempa yang baru saja terjadi di Cianjur? Iya, kalau Cianjur kan memang terus-terusan nih Mbak. Berarti kalau 379 sekarang 380. Tapi kan dari mulai 5,6 itu selalu mengecil terus ini. Baik. Jadi itu buktinya gempa susulannya di Cianjur. Sementara di Garut ini kan belum terbukti. Nah, apakah patahannya, lempengnya berbeda? Nanti tanya ke BMKG. Baik. BMKG pasti lebih ahlinya. Gitu. Baik, menyambung statement dari Pak Suharyanto tadi, memang juga sudah sempat kami tanyakan kepada pihak BMKG. Pihak BMKG mengatakan bahwa gempa yang terjadi tidak ada hubungannya antara gempa yang terjadi di Jawa Barat dengan Cianjur karena memiliki tipe dan juga kedalaman yang berbeda. Baik, terima kasih banyak untuk waktu dan juga keterangannya, Bapak Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB di Metro TV. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan kembali breaking news Metro TV, tetaplah bersama kami.